Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mutakin. Saya dari Prodi Sistem Informasi. Eh, di sini saya ingin mempresentasikan tentang struktur data dari tree, graph, dan juga hash. Oke, mari kita masuk ke pembahasannya. Untuk yang pertama itu kita ada struktur data tree, ya. Apa sih itu struktur data tree? Struktur ini seperti hierarki ya, yang terdiri dari node-node yang terhubung, ya kan? Suatu komponen-komponen yang terhubung, di mana setiap node atau komponen memiliki satu parent, ya kan, atau parent node-nya atau induknya, dan nol atau lebih seperti child atau anak dari induknya. Jadi struktur data tree ini bisa kita ilustrasikan seperti struktur pohon, ya kan. Jadi dari atas terus ke bawah sampai bawah. Nah, jadi node-node ini tuh seperti bercabang dari node pertama, dari root tuh node utamanya yang paling atasnya. Nah, di sini kita bisa di sini saya memiliki studi kasus, yaitu ada dalam struktur perusahaan, ya kan. Yang pasti pertama kita memiliki CEO, ya kan, sebagai root utamanya atau paling atasnya dari sebuah perusahaan. Nah, terus kita memiliki lagi ada supervisor sales, terus ada manajer setiap divisinya, ya kan. Terus sebagai bawah ada marketing, ada engineering sampai ke bawah. Nah, itu studi kasus dalam suatu perusahaan. Kita ambil contoh dalam ruang lingkup keluarga, ya kan. Di sini ada salah satu visualisasi diagramnya, yaitu struktur pohonnya. Yang pertama itu adalah kakek, ya kan. Kakek ini sebagai root utamanya, ya, sebagai root utamanya. Terus ada juga si kakek itu memiliki anak, ya kan, yaitu anak 1 dan anak 2, ya kan. Bisa kita namai seperti Budi dan juga Rara, ya kan. Nah, terus si Budi ini punya anak, ya kan. Otomatis si anak ini itu kan adalah cucu dari si kakek, ya kan. Begitu juga dengan Rara, dia juga punya anak. Nah, jadi dari visualisasi di atas, si kakek ini adalah rootnya atau utamanya, ya kan. Nah, terus si anak 1 atau si Budi dan si Rara ini anak dari si kakek, ya kan. Jadi dan si Budi dan si Rara itu memiliki anak lagi, ya kan. Itu adalah cucu 1, cucu 2, ya kan, dan cucu 3, cucu 4. Nah, si cucu 1, cucu 2, dan cucu 3, dan cucu 4 ini adalah leaf node karena mereka tidak memiliki child node. Jadi dia tuh terakhirnya. Nggak ada lagi struktur ke bawah karena dia tuh ada terakhir karena dia belum punya anak. Nah, dengan memahami struktur ini kita bisa melihat bagaimana tree atau struktur pohon ini membantu dalam mengkoordinasi data, ya kan, dalam membentuk hierarki yang terstruktur dan mudah dipahami. Jadi struktur data ini lebih seperti mengumpulkan atau mengkoordinasi suatu data, ya, biar dia tuh mengurutkan dari yang paling penting, yang paling atas sampai yang paling bawah. Oke, lanjut. Oke, di sini kita punya struktur data graph, ya, graph. Nah, struktur data graph itu apa sih? Nah, dia adalah koleksi node atau disebut juga dengan vertices, ya, yang terhubung oleh edge, disebut juga dengan arc atau link. Graph dapat digunakan untuk mempresentasikan berbagai jenis hubungan antara objek seperti jaringan sosial, peta jalan, dan jaringan komputer. Nah, komponen utama dari graph itu adalah vertex atau dalam kurung node, ya, elemen dasar dari graphnya. Nah, terus ada edge sebagai link penghubung antar dua vertices, direct graph atau diagram. Nah, graph di mana setiap edge memiliki arah, atau undirect graph atau graph di mana edge tidak memiliki arah. Terus ada weighted graph di mana setiap x memiliki bobot atau nilai tertentu. Terus kita punya studi kasusnya itu adalah peta kota, ya, kalau jadi weighted graph. Nah, terus ada jenis-jenis graph nih, ya kan, yaitu ada direct graph atau direct graph yang tadi, ya kan, setiap edge memiliki arah digunakan untuk mempresentasikan hubungan satu arah, ya. Contohnya itu seperti Twitter follower relationship lah, ya kan. Nah, terus ada undirect graph, itu edge tidak memiliki arah digunakan untuk mempresentasikan hubungan dua arah. Jadi ada dua arah. Contohnya itu adalah Facebook friendship, ya kan. Nah, terus ada weight graph atau setiap edge memiliki bobot atau nilai tertentu digunakan untuk mempresentasikan hubungan dengan nilai tertentunya lah. Jadi sebenarnya sama komponen dengan jenis-jenisnya. Jadi itu adalah hal yang sama. Cuman kalau di jenis ini kita benar-benar menerangkan, ya.
kayak wedge graph tuh contohnya apa? Yaitu seperti peta jalan dengan jarak antara kota. Nah, terus dengan struktur data graph, kita dapat mempresentasikan dan menganalisis berbagai jenis hubungan kompleks antar objek dalam berbagai bidang, seperti ilmu komputer, jaringan, dan geografi. Oke, di sini kita memiliki studi kasus, ya kan? Nah, saya ambil studi kasus dalam jaringan komputer ya. Nah, misal kita memiliki jaringan komputer sederhana yang terdiri dari beberapa komputer yang terhubung melalui jaringan. Nah, yang pertama itu komputer 1, 2, 3, dan seterusnya. Ya kan? Referensi dalam grafnya itu vertisnya itu 1, 2, 3, 4, 5. Ya kan? Nah, kita hubungkan nih. Ya kan? Kita kan di sini kan untuk menghubungkan ya jaringan komputer 1 dengan jaringan komputer 2. Nah, hubungkannya dari 1 ke 2. Itu koneksi antar komputer dari 1 ke 2. Terus sebagainya dari 1 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 4, terus 3 ke 5, dan 4 ke 5. Nah, di sini ada contoh visual grafinya nih. Ada 1, 2, 3, 4, 5, ya kan? Nah, jadi visual grafi ini vertis node itu 1, 2, 3, 4, 5. Masing-masing mempresentasikan komputer dalam jaringan. Nah, edge links-nya garis yang menghubungkan dua vertis menunjukkan koneksi jaringan antara dua komputer. Nah, ini nih, garis ini tuh dia tuh adalah penghubungnya lah, vertisnya lah, garisnya nih, linknya. Untuk 1 berarti ke sini, ya kan? Terus 1 ke 3 ke sini, ya kan? Terus 2 ke 4 ke sini. Nah, 3 ke 4 ke sini, ya kan? Itu juga bisa 3, 5 atau 4 ke 5. Jadi gitu. Oke, untuk yang terakhir itu adalah hash atau hashing. Ini adalah teknik untuk memetakan data ya dari ukuran arbiter ke data tetap menggunakan fungsi hash. Fungsi hash menerima input kunci ya dan mengembalikannya dalam bentuk hash code atau hash value. Biasanya dalam bentuk integer. Hashing sering digunakan dalam struktur data seperti hash table atau efisiensi dalam pencarian, penyisipan, dan penghapusan data. Nah, studi kasus yang saya ambil itu adalah sistem indeks pencarian buku di perpustakaan. Misalkan kita memiliki perpustakaan besar, ya kan, dengan ribuan buku, ya kan, dan kita ingin membuat sistem yang dapat mencari buku dengan cepat berdasarkan ISBN atau International Standard Books Number. Nah, jika kita memiliki perpustakaan yang begitu besar, dan kita nggak mungkin dong kita menghafal letak-letak bukunya dengan beribu-ribu juta-juta buku, ya kan? Ada yang misalkan di rak 1, rak apa, dan misalkan ada pengunjung yang ingin mencari buku, otomatis mereka mencari kita dong. Masa kita nggak mungkin kan kita mencari satu-satu, ya kan? Nah, dengan menerapkan hash inilah, membuat program hash inilah, seorang pustakawan bisa mencari buku di mana letaknya dengan cara memasukkan kodenya, ya kan, seperti tadi kita inputnya, memasukkan input kode atau kuncinya, ya kan. Nah, si kunci ini, ya kan, si hashing ini kita kan melakukan regis dulu dong, ibaratnya memasukkan dulu kode-kode ISBN-nya kan. Nah, di saat kita memasukkan input ISBN-nya, maka nanti akan muncul seperti ini, ya kan. Ini adalah contohnya, ya kan. Contoh misalkan kita ingin mencari buku apa di mana gitu kan. Nah, kita tinggal masukin nih, ya kan, kode ISBN-nya. Nah, nanti akan muncul judulnya, terus penulisnya, dan juga nanti kita tambahkan juga letaknya juga, ya kan. Nah, ini ada contoh studi kasus dari sistem indeks pencarian buku pustakawan. Jadi intinya hashing ini dia tuh lebih bagaimana ya, seperti untuk sistem pencarian atau penyisipan dan penghapusan data. Jadi dia tuh lebih seperti apa? Dia tuh menerima satu kode, dan di saat kode itu kita masukkan dan kita input, maka akan muncul sesuatu yang kita cari, atau data yang berupa data ya, tapi ya berupa data yang kita inginkan. Tapi dengan catatan kita harus menginput terlebih dahulu di awalnya, supaya nanti di saat kita memasukkan kode tersebut, data tersebut akan muncul gitu. Nah, ini adalah referensi yang saya cari, ya kan, ada juga dari YouTube. Oke, mungkin segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.